Halo Sobat Digital, perkenalkan namaku Sally Riani. Nah, pada cuplikan video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Governansi Digital. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu governansi digital, kita harus tahu dulu nih, digital itu sebenarnya apa sih? Digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia dengan secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi ataupun juga format yang dapat bisa dibaca oleh komputer. Nah, digital tersebut ini pada dasarnya hanyalah sebuah sistem dari penghitung yang sangat cepat yang kemudian memproses seluruh bentuk informasi tersebut, yakni sebagai nilai numerik atau kode digital. Digital ini bentuk modernisasi atau juga pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet serta juga komputer, yang mana segala hal tersebut bisa atau dapat dikerjakan dengan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan kegiatan masyarakat. Oleh karena adanya revolusi dari digital tersebutlah yang mendorong cara pandang dari seseorang di dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Nah, selanjutnya adalah terkait governansi digital. Governansi digital atau e-governance merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta. Namun, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh sektor publik, organisasi-organisasi pemerintah, maka e-governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, mengapa sih sekarang ini sangat sekali diperlukan yang namanya itu governansi digital? Nah, peranan e-governance ini memang sudah tidak diragukan lagi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang mana mengadopsi IT, seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya pada organisasi publik. Maka, e-governance pada intinya adalah bagaimana memanage penggunaan IT agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, dan proses pemecahan masalah. Dengan demikian, mampu meningkatkan dan mensinergikan antara penggunaan IT dengan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi yang bersangkutan. Lalu, di Indonesia sendiri, seperti apa sih praktik dari governansi digital? Di Indonesia, untuk memaksimalkan pelaksanaan prinsip good governance, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governance, mendorong penerapan e-governance di seluruh lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah. Seperti contohnya, kejadian korupsi terbesar saat ini terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, sekitar 42,70% atau sebanyak 114 kasus dari total 267 kasus korupsi pada semester 2 2013 merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Adapun karakteristik dari pengadaan barang dan jasa, yang pertama bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya. Yang kedua, bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Yang ketiga, persyaratan dan spesifikasi teknis atau mereknya mengarah kepada pelaku usaha tentu sehingga menghambat pelaku usaha untuk ikut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peningkatan transparansi serta pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien diyakini dapat menekan jumlah korupsi. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan pertama, pengumuman informasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara online atau sering disebut dengan e-announcement. Dan yang kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement. Selanjutnya, saya akan menceritakan terkait pengalaman saya dalam menggunakan pelayanan publik yang berbasis digital. Perpanjangan surat izin mengemudi secara online yang pernah saya gunakan memiliki nilai keefektifan dalam pengurusannya, karena tidak perlu ke Satpas SIM atau ke SIM keliling. Sistem ini juga terintegrasi karena data SIM online telah terhubung dengan server data iktp di Kemendagri, PNBP, dan MPNG2.
Akan tetapi, ada beberapa kendala dalam melakukan verifikasi iktp yang selalu gagal. Layanan pembayaran SIM dapat dilakukan melalui teller bank. Terima kasih telah menyaksikan cuplikan video dari saya, and see you.